Recording in progress. Langsung ke soal saja ya. Suatu tugas penelitian terdiri dari beberapa jenis data kecil yakni data A, B, C, dan sampai F. Data kecil ini berkaitan satu dengan yang lain sehingga tiap-tiap jenis data diatur sebagai berikut. B tidak boleh disusun bersamaan dengan data D. Berarti B tidak boleh dengan data D. Data A boleh disusun bersama dengan data E. Data A boleh disusun bersama dengan data E. Data B hanya boleh disusun bersama dengan data C. Data E disusun jika dan hanya jika data F dikerjakan. Jika mahasiswa sudah menyusun data E, maka jawabannya antara A dan D. Antara A dan F. Ya, karena data E nih yang diminta. Jika mahasiswa sudah menyusun data E, maka jawabannya di nomor 2 ini syaratnya dan nomor 4. A. Mahasiswa menyusun data F. Mahasiswa tentu akan menyusun data A. Yang ini pasti salah. Kenapa? Karena data E yang diminta. Tinggal 2 jawabannya. Mahasiswa juga menyusun data F. Mahasiswa tentu akan menyusun data A. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena syarat nomor 2, data A boleh disusun bersama data E. Hanya boleh. Tapi kalau yang keempat, data E disusun jika dan hanya jika data F dikerjakan. Berarti jawabannya adalah yang A. Udah pasti kalau E disusun, F ikut disusun. Tapi kalau A, ya nggak apa-apa nggak disusun. Karena hanya boleh dikerjakan bersama, boleh. Tapi kalau bersamaan nggak jadi, nggak apa-apa juga. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin ya? Bisa, Jadi Pak. jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam rangka pengurus RW di pos ronda dihadiri oleh 8 orang yang duduk melingkar. 8 orang duduk melingkar. Berarti kita garislah atau kita buat duduk melingkarnya. 8 orang. Oke. Baca lagi. Pak Heri sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris. Oke, di sini ada 8 nih. Di mana kita taruh Pak Heri? Biasakan nama pertama letakkan di atas ini. Ya, Pak Heri. Jadi sekali lagi kalau susun 8 melingkar gini, nama pertama letakkan di atas ini saja biar cepat. Boleh di bawah Pak? Boleh, tapi biar enak di atas saja. Sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris Pak Alip dan Pak Mail. Kita anggap Pak Alip di kiri, Pak Mail di kanan. Karena di antaranya ini ketua, bendahara, sekretaris. Pak Urip duduk berhadapan dengan Pak Heri. Berarti Urip di sini. Dan bersebelahan dengan Pak Dito. Berarti Urip bersebelahan dengan Pak Dito. Di mana Pak Ditonya? Baca lagi. Posisi Pak Sai berada di antara Pak Junaidi dan Pak Alip. Oke, Pak Alipnya di sini. Jadi tengah-tengahnya ini Pak Sai. Baru di tengah-tengah Pak Sai berada di antara Pak Junaidi dan Pak Alip. Berarti ini Pak Junaidi. Berarti tadi Pak Ditonya sebelah kanan. Dito. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Mail? Pak Mail yang ini. Maka duduk berseberangannya adalah Pak Junaidi. Junaidi. Jawabannya yang I. Bisa dipahamin ya? Ini Bisa. jawabannya yang Pak, maaf, kalau tes CPNS apakah nanti ada coret-coretnya ada ya. Berhitungnya boleh bawa kertas. Nanti kertas kosongnya disediakan dari panitia ya. Jadi tinggal bawa pensil atau ya pensil biasanya sih. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 3. Dalam rangka mengurus pengurus RW di pos ronda dihadiri oleh 8 orang yang duduk melingkar. Sekali lagi 8 orang duduk melingkar. Kita bikinlah 8 orang tadi duduk melingkar. Ini sambungan soal yang tadi sih. Sebagai ketua RW, Pak Heri sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris. Berarti ini Pak Heri, Pak Alif, Pak Mail.
Pak Urip duduk berhadapan dengan Pak Eri, berarti Pak Urip di sini. Dan bersebelahan dengan Pak Dito. Posisi Pak Sai di antara Pak Junaidi dan Pak Alip, berarti Sai di sini, Junaidi di sini, Dito di sini. Jika Pak Rian datang terlambat, berarti dia di posisi yang kosong, benar kan? Jika Pak Rian datang terlambat dan menempati posisi duduk yang kosong, siapa yang duduk di hadapan Pak Rian? Berarti Pak Rian di sini. Pak Yang Sai. duduk di Pak hadapannya Sai. adalah Pak Sai. Sai. Jawabannya Pak Sai. yang bisa dipahamin ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Kita pahami dulu. 2 baris dalam kedua sisi meja berarti masing-masing 4-4. Di 4-4 ya. Dua, dua baris kan? Di 4-4. Oke, ini dia. 1, 2, 3, 4. Berarti ini duduknya di sini duduk. Duduk, 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 saling berhadapan. Andi berada di antara Lala dan Ari. Nah, menentukan Andi, pastilah Andi nggak mungkin di sini. Kenapa? Lalanya di mana? Nggak ada bangkunya, kan gitu. Baru di sini Andi nggak boleh juga. Kenapa lah? Ininya nggak boleh, nggak ada apa namanya itu? Nggak bisa di tengah-tengah dia. Andinya nggak bisa di antara Lala dan Ari. Berarti Andi nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Jadi kita anggap Andi di sini. Andi. Ya, ini Andi. Duduk di antara Lala dan Ari. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya? Dan Bisa. berhadapan Bejo. Bejo. Oke. Lah, Andinya berhadapan dengan Bejo. Reja berada di sebelah Bejo. Sedangkan Ari berada duduk berhadapan dengan Anto. Sedangkan Ari berada duduk berhadapan dengan Anto. Oke, Anto di sini. Oke. Dan di antara Andi dan Eko. Ini Andi, Ari berada di antara Andi dan Eko. Pahamin dulu. Dipahamin dulu. Sedangkan Ari berada berhadapan dengan Anto. Oke, Ari berhadapan dengan Anto. Pas. Dan di antara Andi dan Eko. Ini Andi, ini Eko. Paham? Bisa dipahami? Paham. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Jika Bejo. Bejo ya. Ini Reza di Bejo. sini, Bro. Oke. Ini apa namanya? Nuri. Berarti di antara Reza dan itu adalah Bejo. Bejo. Bisa dipahamin? Bisa. Jawabannya Bejo. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Berarti ini ada 7 orang. 8 orang ya. Lita dan 7 orang. Ya, ada 8 orang. Berarti duduk melingkar, mengelilingi meja bundar, berarti duduknya melingkar. Kita bikin duduk melingkarnya. Lita, kita bikin Lita. Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Kita anggap dulu yang pertama ini Lita. Di sininya Vicky. Oke, dah ya. Nono berhadapan dengan Rika dan diapit Desi dan Lita. Di mana dia belum tahu. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Oke. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Ini aman kalau ini. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Bisa dipahamin? Ini dulu ya, kita ambil dulu. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Nono, Vicky, dan Mida. Sita berhadapan dengan Irma. Sita berhadapan dengan Irma. Oke. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Berarti sini Irma. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Ini Sita. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Dari tangan siapa? Tinggal nih. Lita udah. Ya. Vicky udah. Nono berhadapan dengan apa? Rika. Rika.
kan? Nono bersama dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Lita. Des. Desi di sini, ya kan? Bisa dipahami? Ya, Bisa. paham. Makanan yang ditawarkan bergiran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Sita akan menerima makanan ya sebelah-sebelahnya lah. Ini Desi Sita, atau Vicky. D atau B. Lisa atau Vicky. Desi atau Vicky. Desi. Atau Desi. Jawabannya B. Bisa dipahamin? Bisa. 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 Oke, kita lanjutkan. Jadi ini posisi nggak terlalu susah. Selanjutnya. Dalam sebuah swalayan terdapat rak-rak yang digunakan untuk 6 macam deterjen A, B, C, dan F. Kita bikin dulu rak-raknya. Raknya kita bikin 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deterjen tersebut diatur berdasarkan harga tertinggi ke rendah, dari kiri tertinggi, kanan makin rendah. Berarti dari ke kiri itu yang tinggi, makin ke kanan makin rendah ya. Ini tinggi ke rendah. Jadi makin ke kanan makin rendah harganya. Deterjen C ditempatkan nomor 4. B paling mahal berarti paling Kiri. bisa dipahami? Tinggi. Bisa ya. E dan A bersebelahan. E dan A bersebelahan. A tidak mungkin bersebelahan dengan D. E dan A bersebelahan. A tidak mungkin bersebelahan dengan D. Oke. Antara di sini E dan A-nya, ya kan? Atau di sini E dan A-nya. Bisa dipahami tuh? Bisa, Pak. Nah, oke, Ya. kita baca dulu soalnya. Antara E dan A di sini. A tidak mungkin bersebelahan dengan D. Kita tarik dulu. Dari pernyataan berikut, yang manakah yang benar? B berada paling kiri, benar nggak? Benar. Benar. Jawabannya A. Paham? Oke, Pak. Paham. Paham. Kita lanjut soal tambahannya. Ntar ya, tambahannya. Ini tambahannya ya. Kita hapus dulu nih. Oke, kita hapus dulu. Jika D paling murah, berarti di mana D? Paling kanan. Paling kanan. Kanan. Bisa dipahamin? Bisa. Maka tepat setelah C, benar nggak? Enggak, salah. Enggak. Tadi kan D nggak mungkin bersebelahan dengan A ya kan? Iya, iya, iya. Nah, berarti nggak mungkin A di sini. Berarti Iya. A nggak mungkin di sini. Berarti di sini E sama Ah. A. Atau lagi F kan? Mm-mm. Nah, sebelum A bener nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Di sebelah E salah. Di sebelah F benar kah? Di sebelah F Benar. 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 Di jawabannya adalah yang D. D. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Oke. Maka urutannya adalah dari yang paling sesuai B, E, A, C, F. C, F, D. Ada C. dua kemungkinan. Jawabannya C lah bisa kan? Kan A-nya boleh gantian nih kan? A bisa di sini, bisa kan A di sini? Bisa, bisa. Ya mereka bersebelahan. Sebelahan. Jawabannya ini. Jika D pada posisi ketiga, kita ganti nih. Yang pasti kan adalah yang ini. Nah, yang B sama C yang pasti. Jika D berada posisi ketiga, bisa dipahami? Bisa. Bolehkah A di sini? Enggak. Enggak. Berarti A di mana? Ujung. Ujung. Sebelah Kalau Di nggak samping 5, C. kalau nggak 5 atau 4. Posisi kelima apa 6? 5 atau 6. 5 atau 6. Cari jawabannya. 5 atau 6. Berarti yang E ya, Pak? Yang E. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yang pastikan B sama C, ya kan? Jika urutan dirubah dari yang paling murah, di manakah posisi? Kita balik urutannya. Dari yang paling murah, di manakah posisi? Berarti yang paling kiri adalah paling kanan adalah paling Mahal. paling mahal kan dibalik tuh. Paling ini paling mahal. C di mana? C
Ya di situ benar. Posisi ke? Posisi ketiga. Iya, ketiga. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Aman ya, gampang kok. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang masuk soal-soal seperti ini ya. Itu tadi hanya untuk menara aja, biar enak. Di ruang bundar sedang berlangsung rapat yang dihadiri oleh 7 orang, yaitu Pak Malik dan 2 lainnya dari divisi pemasaran, serta dan 1 lainnya dari divisi produksi. Kita bikin. Ada divisi pemasaran, ada divisi produksi. Kita bagi dulu divisinya, divisi produksi. Ya. Biar langsung bisa dijawab soalnya. Pak Malik, yaitu Pak Malik dan 2 orangnya dari divisi pemasaran. Berarti Pak Malik di mana? Malik Belah kiri. pemasaran. Bisa dipahamin ya? Serta Pak Kris dan 1 lainnya divisi apa? Produksi. Jadi Pak Kris di produksi. Bisa dipahamin? Bisa. Pak Adam dan Pak Ipan dari divisi yang sama dengan Pak Kris di mana? Produksi. Produksi. Adam sama Ivan. Bisa dipahamin ya? Bisa. Memiliki selera pakaian yang sama, yaitu berdasi dan berjas. Berarti mereka 2 ini suka pakaiannya dasi, Formal. Dasi dan jas. dasi, jas. Bisa dipahamin ya? Aman ya. Yaitu Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran. Berarti masuk dia Pak Denny. Denny. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Sama-sama pakai Batik. batik. Berarti mereka Batik. suka pakai batik. Oke. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda. Aldo di mana? Kris di produksi, berarti Aldo? Pemasaran. Di pemasaran. Aldo di pemasaran. Aldo sama Kris sama-sama suka Pakai baju dasi, pakai dasi sama Kemeja. kemeja. Sama seperti Pak Kris, sukanya dasi, kemeja. Oke, lanjut. Pak Reno memiliki selera pakaian yang sama dengan Pak Malik. Pak Reno memiliki selera pakaian yang sama dengan Pak Malik. Siapakah yang berasal dari divisi produksi tetapi menggunakan batik? Reno. Pak Reno. Bisa dipahamin? Bisa. Pak Malik berarti Pak Reno dari divisi Pemasaran. produksi. Oh, produksi. Ya kan? Pak Reno Iya. memiliki selera berpakaian yang sama dengan Pak Pak Malik. Siapakah yang Iya. berasal dari divisi produksi yang menggunakan batik? Ya, Pak Reno. Reno. Ini batik. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, gampang lah. Soal panjang ini gampang kalau paham konsepnya. Lanjut kita ke soal berikutnya. 8 orang remaja, nih soal-soalnya seperti ini ya. Ini soal CPNS ya. Sama yang tadi, melingkar-melingkar. 8 orang remaja masuk rumah hantu. Ih, takut. Menggunakan kereta yang terdiri dari atas 2 barisan, 2 barisan, depan dan belakang. Kita bikin barisannya, barisan 1, kita anggap ini. Barisan 2. Nanti ngantri. Rita yang penakut meminta posisi duduk yang bisa bergandengan tangan dengan Susi dan diapit oleh Budi dan Andi yang berada di depan dan di belakangnya. Berarti apa tadi? Rita yang penakut minta posisi duduk yang bisa bergandengan tangan dengan Susi dan diapit oleh Budi dan Andi yang berada di depan dan di belakangnya.
Di sampingnya harus siapa? Kita anggap dulu Rita. Sampingnya Susi. Susi. Depannya Budi dan Andi. Depan belakang. belakang. Oke, baca lagi dulu ya. Justru Maya dan Dani paling senang kalau berada di barisan Paling depan. depan. Berbeda dengan Heru dan Andi yang justru senang posisi, Paling belakang. berarti Andi paling belakang sini kan? Iya kan? Ya. Di depan Rita harus siapa tadi? Rita harus diapit oleh Budi dan Andi. Berarti ini Budi, Rita, Susi, Andi. Oke, paham nih? Nah. Justru Maya dan Dani paling senang di depan. Berarti depan sini kalau nggak Maya, Andi. Berbeda dengan Heru dan Andi yang justru senang posisi paling belakang. Heru di mana? Nomor sini kan Heru? Iya. Oke. Ya. Budi mengambil posisi di belakang Dani. Dani nih kan? Iya kan? Iya. Berada di manakah posisi Nina? Di sini apa? Maya kan? Iya kan? Ya. Ini barisnya, ini baris, ini barisnya ini. Oke. Berarti di manakah Nina? Di samping Budi. Samping Budi. Jawabannya C. C. Atau di antara Maya dan Susi. Susi. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, gampang. Nomor selanjutnya. Di sebuah kereta listrik tampak 6 orang penumpang duduk berjajar. Bikin duduk berjajar ya. 6 orang penumpang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Endah, Siti, Mirna berangkat bersama dan duduk bertiga saling bersebelahan. Berarti mereka itu ESM itu saling bersebelahan. Hendy duduk di posisi paling kiri. Ini Hendy kan? Bisa dipahamin? Bisa. Pipi Ya. duduk di antara Mirna dan Koko. Koko. Pipi duduk ya di antara Mirna dan Koko. Berarti kita bikin dulu si Endah, Siti, Mirna ini posisinya di mana sih? Apakah mereka langsung di sini? S, M. Nggak bisa ya. Pipi duduk di antara Mirna dan Koko ya kan? Di mana ini pipinya? Nggak dapat duduk. Berarti nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini ESM-nya. Kita bikin lagi di sini. Kita pindah. ESM. Pipi duduk di antara Mirna dan Koko. Pipi, Kokonya nggak dapat tempat duduk. Salah ya? Salah. Berarti geser lagi. SM. SM. Pipi duduk di antara Mirna dan Koko. Bisa dipahamin? Bisa. Apabila Hendy bertukar dengan Pipi, tukar posisi. Pipi bertukar dengan Hendy. Siapakah yang di kanan Hendy? Koko. Koko. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi mengundang para sahabat terdekatnya yang banyak memberikan dukungan selama kuliah untuk makan malam bersama Budi, Cempaka, Dewi, Erwin, Parah, Gali, dan Heni. Duduk melingkar di meja bundar menghadapi hidangan yang tersedia. Kita bikin dulu duduk melingkarnya. Soal CPNS, duduk melingkar. Gali berhadapan dengan Parah. Kita bikin sini. Gali berhadapan dengan Parah. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Erwin dan Andi duduk tepat berhadapan. Ya.
Berarti mereka di sini. Ini Erwin bisa di antara Dewi dan Henny. Bisa dipahamin? Bisa? Bisa di sini Erwinnya, Pak? Bisa. Dewinya, Henny-nya juga bisa di sini. Pilih aja dulu sebelah kiri. Oke. Saya. Erwin duduk berhadapan dengan Andi. Berarti Andi di sini. Budi duduk terpisah dua kursi dari Erwin. Budi duduk dua kursi terpisah dari Erwin. Satu, dua. Siapa sini? Budi. Budi. Di antara kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah sini pasti Cempaka. Cempaka duduk di antara Andi dan Farah, benar nggak? Ah, Salah. Galih duduk di antara Budi dan Dewi. Salah. Farah di Apit, Cempaka, dan Henny. Salah. Budi terpisah dua kursi dari Henny. Salah. Betul, Pak. Benar. Benar. Budi Benar. dan Henny duduk tepat berhadapan. Salah. Salah. Budi dan Henny duduk tepat berhadapan. Erwin duduk di antara Dewi dan Ini. Henny. Hmm. Ya, Erwin duduk di antara Budi dan Henny. Budi duduk dua kursi terpisah dari Henny. Yang tidak benar ya, yang tidak Benar. yang tidak benar. Cempaka sudah tadi. Budi duduk di antara terpisah dua kursi dari Erwin. Dua kursi dari Erwin. Oh, Budinya bisa di sini. Berarti ada dua kemungkinan. Kita ganti coba yang ini. Ini berarti bisa di sini Budinya. Cempakanya bisa di sini. Ya, ini bisa Cempaka, Budi. Ini juga bisa Budi dan Cempaka. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, ini dua kemungkinan. Pahami lagi. Apakah Cempaka duduk, cari yang salah ya, yang tidak benar. Apakah Cempaka duduk di antara Ani dan Farah? Iya, benar. Nah, Galih duduk berhadapan dengan Di antara, Pak. Galih di antara Budi dan Dewi? Bisa? Benar. Bisa. Bisa kan? Bisa. Hmm. Farah diapit Cempaka dan Henny? Para Cempaka. Benar. Bisa. Bisa. Budi terpisah dua kursi dari Henny? Salah. Budi dari Henny. Nggak bisa ya? Salah. Nah, 1, 2. Budi dan Henny duduk tepat berhadapan? Bisa? Bisa. 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 Maka jawaban adalah yang D. 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 Karena ini terpisahnya Erwinnya 1, 2, Budi 1, 2, dari sini juga bisa. Bisa dipahamin? Bisa. Ada dua kemungkinan. Bisa dia di kanan, bisa di kirinya. Karena dua kursi terpisah. Maka dibikin C atau B, C atau B. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Siswa kelompok Melati terdiri dari 8 orang, PQRS, panjangnya. Saat kerja kelompok duduk di sebuah meja bundar. Kita bikin meja bundar ya. Ini soal-soal CPNS ya. P tidak mau duduk bersebelahan atau berhadapan dengan W. Kita bikin ini P. Pakai dulu ini. Ini P. Nggak mau W di sini ya. W nggak mau berhadapan dengan P. R dan S duduk bersebelahan dan tidak duduk di sebelah maupun di hadapan dengan P. Berarti ini P dan R dan S nggak mungkin di sini. Bisa dipahamin? Bisa. Berarti R dan S bisa di sini. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. W dan T terpisah satu kursi. U duduk di sebelah P dan R. Ingat ya. Tadi R dan S nggak boleh berhadapan, nggak boleh bersebelahan. Berarti di sini kita taruh R dan S. Cari U. U duduk di sebelah P dan R. Berarti U di sini.
Bisa dipahamin? Siap. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. W dan T terpisah satu kursi. W dan T terpisah satu kursi. W dan T terpisah satu kursi. Bisa dipahami tuh? Kalau di sini W nggak boleh berhadapan dengan P. P. Berarti kalau di sini kalau nggak W nggak mau bersebelahan, nggak mau juga Berhadapan. Berarti W di antara ini. Di sini boleh W, di sini juga boleh W. Bisa dipahamin? Bisa. W dan T terpisah satu Satu kursi. kursi. Tangkap dulu W di sini. Satu kursinya berarti T di sini kan? Iya benar. Benar. Benar, T di situ. Bisa dipahamin? Bisa ya. Yang pasti dulu. Yang pasti itu kita bikin ya dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan kita pastikan dulu. Ya. Dua kemungkinannya kita pastikan dulu yang pasti. Yang pasti itu adalah PURS. Yang pasti itu adalah PURS. Ini sudah pasti pakem. P U R S. Kalau W nggak mau bersebelahan dengan ini, berarti W-nya bisa di sini, bisa di sini. Kalau W di sini, T-nya di sini, benar? Terpisah satu kursi, benar? Benar. Berarti dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Siapa yang sisa hurufnya? Siapa yang sisa hurufnya? Q. V sama Q. Q V. atau V di sini boleh. Q atau P di sini boleh. Q atau P di sini boleh. Q atau P di sini boleh. Bisa dipahamin? Paham. Nah, siswa yang tidak mungkin duduk di sebelah T. Carilah yang tidak mungkin di sebelah T. Apakah P bisa di sebelah T? Bisa. Bisa. Maka yang P bukan jawaban. Karena yang tidak mungkin. Apakah S bisa duduk di sebelah T? Bisa. 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 Apakah P bisa duduk sebelah T? Bisa. Bisa. Eh, Apakah Q bisa duduk? Tidak bisa. 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 Q Bisa. bisa dengan T, Q bisa dengan T. Yang tidak bisa duduk dengan sebelah T adalah R. R. R kan pakem. Nggak mungkin lah bisa duduk sebelah R. Yang bisa duduk sebelah P, S, P, Q. Maka jawaban adalah yang R. Pahamin dulu. Pahamin dulu untuk soal nomor 11. Bisa dipahamin? Bisa. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 12. Di sebuah meja terdapat 6 buah laci mendatar yang berisi bendera ASEAN. Ada bendera Indonesia, Laos, 6 buah laci. Kita bikin 6 buah laci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laos terletak di laci pinggir sebelah kanan. Berarti ini Laos. Malaysia berada di laci nomor 2 dari sebelah kiri. Malaysia. Dan tidak mau bersebelahan dengan Indonesia. Berarti nggak mungkin Indonesia di sini sama di sini. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Filipina terletak di laci paling pinggir dan terpisah satu bendera dengan Kamboja. Di mana rupanya Filipina? Paling kiri nih, Pak. Paling kiri. Paling Terpisah kiri. satu bendera dengan Kamboja. Paham? Paham. Bendera yang berada 2 laci dari Laos adalah 1, 2. Bendera yang berada 2 laci dari Laos adalah Malaysia nomor 2 sebelah kiri dan tidak Indonesia. Filipina
Berarti sini boleh apa? Boleh Indonesia, Indonesia. boleh Indonesia, Singapura, boleh. boleh Indonesia, boleh Singapura. Eh, Orang. Dua laci dari Laos bendera apa namanya? Ya, antara itu. Iya. Satu, Oh, dua. Kamboja. Kamboja. Bendera yang berada dua laci dari Laos. Satu, dua. Kamboja kan? Ya, ya. Ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya. Ya. Ya, dua ini adalah Kamboja. Jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Bisa. Oke, kita Ya. lanjutkan ke soal 13. Soal terakhir 13. Karena ini mudah soal ini daripada yang kemarin. Panitia survei akan mengunjungi 8 rumah secara bergantian. Ini kalau ini gampang kalau ada urutan gini. Rumah Akbil dikunjungi tepat setelah rumah Betardo. Siapa duluan dikunjungi? Akbil dulu. Petardo. Bil duluan. Betardo. Betardo. Betardo baru Dikunjungi Akbil. tepat setelah mengunjungi rumah Betardo. Berarti di samping-sampingnya kan? Betardo. Iya, berarti Betardo dulu ya. Betardo April benar, 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 benar. Berarti jawaban masih benar semua. Bisa dipahamin? Oh ya, bisa. Kan jawabannya nih, ha. Ini sama, sama. Karena setelah Betardo maka harus Akbil. Paham? Paham. Berarti ini benar semua masih. Rumah yang dikunjungi pertama adalah Happy, benar nggak? Benar. Berarti masih benar semua. Baru masuk yang 3. Paling salah. Rumah Kopipa dikunjungi sebelum rumah Akbil. Siapa duluan yang nyampe di sekolah? Berarti ya, yang salah. Ntar dulu. Siapa dulu yang nyampe? Kopipa Pak Akbil dulu. Akbil. Kopipa. dulu. Kopipa lah. Kopipa dulu Kopipa dikunjungi dulu. kan? Iya. Ya. Karena sebelum itu lebih besar. Berarti Kopipa dulu, baru Akbil. Akbil. Maka yang A salah. Ah, Akbil dulu, baru Kopipa. Ya, Maka yang B salah. Akbil dulu, baru Kopipa. Bisa dipahamin? bisa. Yang C, Kopipa dulu, bisa jadi. Yang D salah. Kenapa salah? Karena Agil duluan. Iya. Karena Bil duluan. Kopipa Akbil bisa benar. Tinggal satu lagi. Nomor 4. Rumah Damar dan rumah Gladys dipisahkan tepat 2 rumah lain. Cari aja Damar Gladys, ada 2 rumah. Yang C, Pak. Yang B. Jawabannya Yang C yang apa yang E? Yang C. yang C. Cuma 2 rumah ya, cuma 2 rumah. Rumah Gladys sama rumah Damar hanya terpisah 2 rumah. Jawaban mana? Yang C. Iya, C. 2 rumah. Gladys dan Damar. Jawabannya adalah yang C. silakan dipahami dulu. Bisa dipahamin? Nah, selesai nih. Iya. Mudah kan? Mudah. Nih, Mudah. mudah kalau soal ini ya. Ini mudah, Kak. Sama yang ini mudah daripada yang kemarin. Apalagi yang rute sama tabel tuh lebih mudah. Tabel tuh yang cuman matematikanya ada. Bisa dipahamin ya? Bisa. Habis kita nih cuman ini lah soal-soal mirip CPNS. Latihannya sudah saya kirim kan banyak kan? Iya, Ya, udah. tinggal diapain aja. Oke? Sampai sini dulu. Besok kita masuk tabel dan rute ya. Besok kita masuk tabel dan rute. Karena rute dan tabel sebentar menjawabnya tuh tabel yang lama. Mengertikannya nanti besok. Kita besok dulu rute dulu. Kalau sempat kita bahas tabel. Kalau enggak ya tabel nanti kita bikin waktunya sendiri. Oke? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Yang mohon kirim ulang. Oke, siap. Nanti saya kirim ulang semua. Oke? Sudah ya? Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.